Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan, serta dipermudahkan dalam beraktivitas dalam pembelajaran hari ini. Baik, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak Surya Andalas, pendidikan sarjana sistem informasi. Mungkin kalian sudah pada kenal kan? Baik, saat ini Bapak akan memberikan materi tentang melakukan perhitungan sederhana. Misalkan, jika kalian sedang belanja atau ke Indomaret, ke Alfamart, bagaimana kalian belanja? Pastinya membawa uang. Nah, cara menghitungnya itu seperti apa sih? Jika kalian ingin berbelanja, tetapi uang yang kalian bawa cukup, dengan cara menghitung seperti itu. Baik, kita akan melakukan perhitungan. Saksikan materi berikutnya. Melakukan perhitungan sederhana. Berhitung sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar uang yang kita bawa cukup untuk membayar barang yang kita beli. Mengenal program pengolah angka. Program pengolah angka dapat membantumu melakukan perhitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Contoh, guru menghitung nilai, menghitung belanjaan, dan untung dan rugi perusahaan. Seperti itu dalam program pengolah angka. Melakukan perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Sebuah data Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Kolom dilambangkan dengan huruf, yaitu A, B, dan C, dan seterusnya. Baris dilambangkan dengan angka, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Area perpotongan di antara baris dan kolom disebut sel. Sekumpulan sel disebut rank. Nah, saksikan gambar yang ada di sini. Yang dibilang di atas tadi, Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Ini kolom dan ada baris. Kolom dilambangkan dengan huruf yaitu A, B, C. Ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C. Seperti itu dan seterusnya. Baris dilambangkan dengan angka yaitu 1, 2, 3 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini baris dilambangkan dengan angka. Kolom dilambangkan dengan huruf seperti itu. Lalu, area perpotongan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Nah, inilah disebut dengan sel, rank, kayak gitu. Ini sini ada sel ini C2 sampai E3, ini dia yang di garis merah ini disebut dengan sel seperti itu. Mungkin sampai sini kalian sudah paham kan antara kolom dan baris. Kolom itu dilambangkan dengan huruf yaitu A, B, C. Sedangkan lambang dilambangkan dengan angka yaitu 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Area perpotongan antara baris dan kolom disebut dengan sel seperti itu. Semoga kalian paham ya sampai sini. Baik, materi berikutnya. Melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel. Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk menghitung di program Excel, seperti perkalian, perjumlahan, pengurangan, diskon, dan masih banyak lagi. Berikut contoh yang bisa saya tampilkan menggunakan Microsoft Excel. Lihat video di bawah ini.
Semangat belajar anak-anakku. Kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang bermain program Excel di komputer. Data yang sudah ada di sini Bapak terapkan ada di buku paket di nomor 4. Dan bagaimana untuk mendapatkan nilai-nilai yang kolom kosong ini? Kita baca dulu panduannya. Jika barang berupa pensil yang dibeli lebih dari 4, pembeli diberi diskon sebesar 2% dari jumlah harga. Dan sebaliknya, jika jumlah barang berupa pensil yang diberi kurang dari 4, pembeli tidak diberi diskon atau 0. Seperti itu. Dan bagaimana? Jumlah harga yang di sini berarti Rp2.000 dikali 5. Untuk rumus Excel perkalian di sini Bapak akan memberikan rumusnya. Untuk mendapatkan rumus, terutama kita harus sama dengan untuk perkalian itu produk. Kita klik produk. Nah, ini produk. Kita klik pakai mouse. Nah, untuk mengambil nilai harga satuan dan jumlah, kita klik harga satuan dan kita klik juga jumlah barang. Nah, sudah kita klik, di sini sudah tertera B4.2C4. Berarti ini bilangannya di B dan di angka ini 4. Dan C4 ini bilangannya ada di C di nomor 4. Seperti itu. Langsung kita enter. Nah, sudah ada hasilnya kan? 2.000 dikali 5 sama dengan 10.000. Nah, kalian tahu tidak untuk mendapatkan nilai RP ini? Walaupun jumlah RP ini kalian klik alignments, klik number accounting, nah pilih deh simbol RP. Sudah itu klik OK. Nah, akan mendapatkan di belakang penjumlahan itu ada tulisan rupiah seperti itu. Dan sudah menjumlahkan totalnya sudah tertera 10.000. Dan yang kedua di bawahnya tidak usah kita kasih rumus lagi. Kita cukup lihat gambar kursor yang ada di tengah sini. Kalau tambah itu sudah berubah, kita turunkan saja kursornya ke bawah sampai ke nomor 10 spidol yang harganya 3.900. Kita lepas mouse-nya. Nah, semuanya sudah mendapatkan nilai masing-masing, di mana pulpen ini seharga Rp4.000 dikali 3, hasilnya Rp12.000. Dan spidol seharga 3.900 dikali 2 berjumlah Rp7.800 seperti itu. Dan kalau kita di sini terteranya, jika barang berupa pensil yang dibeli lebih dari 4, pembeli akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Nah, perhitungan diskonnya seperti apa sih? Nah, kursornya ini ada di kolom E di nomor 4. Langsung kita klik FX di sini, kita klik. Nah, di sini kita menggunakan if jika. Nah, kalau sudah di if, kita OK. Nah, local test ini kita akan menentukan jumlah barang. Misalkan di sini yang paling besar 5,
Kita klik nomor 5 di sini, berarti C4. C4 ini kita akan rumusnya lebih besar sama dengan 4. Seperti itu. Berarti artinya C4 ini 5 lebih besar daripada 4, seperti itu. Dan akan mendapatkan bonus. Bonusnya itu kita tulis di sini 2% dikali itu, kalau di rumusannya bintang, dikali 10.000. 10.000 kan ada di D4, berarti kita tulis sini D4. Seperti itu. Terus di bawahnya value if false, berarti sebaliknya, jika jumlah barang berupa pensil yang diberi atau dibeli kurang dari 4, pembeli tidak diberi diskon, berarti 0 kita kasih di sini. Inilah bilangan logika jika, maka seperti itu. Di sini kita akan klik OK. Nah, sudah ada nilainya kan? Diskon 2% itu sama dengan 200 perak, seperti itu. Nah, sudah mendapatkan nilainya. Nah, di sini kursornya sudah berubah kan? Di sini kita turunkan ke bawah. Seperti itu. Nah, pas. Seperti itu sudah. Karena di sini penggaris harga 1.700 dan jumlah pembelian barang ada 4, berarti dia mendapatkan diskon 136 perak, seperti itu. Dan harga bersih di sini yang ada di buku paket pengambilan, berarti harga yang sudah ditentukan di sini karena sudah mendapatkan diskon, bilangannya sama dengan, kita klik di sini D4, diambil diskonnya sama dengan D4, diambil E4, sama dengan, langsung enter. Nah, sudah ada nilainya kan, 9.800 rupiah. Sudah ada harganya di sini, harga bersihnya. Kita klik di sini dan kita langsung turunkan lagi ke bawah seperti ini. Lepas, nah, sudah ada hasilnya semua kan, dimana 2.000 dikali 5 sama dengan 10.000 menggunakan rumus seperti itu. Dan diskonnya ini diambil 10.000, diambil 200 perak. Ini rumusnya seperti itu. Ini perkalian, ini pengurangan dari diskon tersebut. Dan bagaimana kita harus menotalkan semua dari harga ini sampai sini, jumlah total seperti apa? Cara rumusnya sama dengan sum, SUM. Di sini sum. Kita klik di sini di 9.800 rupiah. Kursornya ini kalau kita menggunakan keyboard, klik shift, turunkan arah panah ke bawah. Nah, lebih gampang menggunakan mouse atau pakai keyboard. Sudah di blok semuanya, kita langsung enter. Nah, inilah total jumlah yang harus dibayar, seperti itu. Dan bagaimana pembayarannya? Misalkan pembayarannya ini
menggunakan uang 130.000. Enter. Nah, cara pengurangannya bagaimana? Yang tadi sudah Bapak bilangkan di atas ini, pengurangannya di sini sama dengan 130.000 dikurang 114.064 rupiah. Klik. Nah, di sini langsung enter. Nah, sudah selesai. Hasilnya bagaimana? Jadi, jumlah total dari pembelian di atas sejumlah 114.064 rupiah. Dan pembayarannya, si pembeli ini menggunakan uang sebesar 130.000 rupiah. Cara kembaliannya dari pembayaran, kita klik di sini. Karena pembayaran di sini menggunakan rumus F13, di sini kolom F, lalu di sini angkanya 13. Jadi di sini F13 diambil F12, berarti F13 di sini 13 diambil F12. Ini F12. Tuh, rumusnya seperti itu. Jadi total pengembaliannya seharga 15.936 rupiah. Seperti itu. Karena bilangan di sini, jika barang berupa pensil yang dibeli dari 4 akan mendapatkan diskon 2%. Jika sebaliknya, jumlah barang berupa pensil yang dibeli kurang dari 4, si pembeli tidak mendapatkan diskon. Seperti itu. Di sini kita sudah menerapkan rumus Excel dari perkalian, pengurangan, penjumlahan. Seperti itu. Sudah cukup jelas? Alhamdulillah, semoga kalian cukup jelas dalam melihat rumus Excel di sini. Rumus Excel ini sangat mudah, bukan, dipelajarinya? Oke, barusan kalian sudah melihat kan cara menghitung rumus-rumus Excel yang ada di video barusan. Kalian saat ini kerjakan tugasnya. Tugasnya sangat mudah. Catatlah sebuah rumus yang kalian lihat barusan di videonya. Cukup jelas kan tugasnya? Kalau kalian kurang paham, lihat contoh. Di mana jumlah harga ini kalian beri tanda perkalian. Perkalian itu di sini pakai rumus produk. Seperti itu. Dan rumus diskon ini juga kalian beri tanda panah. Seperti ini rumusnya. Rumus ini bisa dibilang if. If ini adalah jika dan maka. Jika C4 ini berjumlah 10.000 atau lebih besar daripada 4. Rumusnya seperti jika pembelian 4, maka dia akan diberikan diskon seharga 2% gitu. Maka kalau pembeliannya kurang dari 4, maka tidak diberi diskon. Seperti itu. Inilah rumusnya. Harga bersih ini bisa dibilang pengambilan. Nah, kalian beri tanda panah juga. D4 diambil E4 yang tadi dijelaskan di video barusan. Ini 114.064 perak ini sum ini perjumlahan, ditanda panahin juga.
Selanjutnya, kembalian 15.936 perak. Ini pengurangan seperti itu. Sudah cukup jelas kan? Tugas mencatat ini tujuannya adalah supaya kalian mengerti terlebih dahulu bagaimana rumus Excel itu dipergunakan, seperti apa awalnya, seperti itu. Jika kalian sudah mengerjakan dan mencatat seperti ini, mohon tugasnya dikirimkan ke link. Linknya itu nanti ada di kolom berikutnya. Seperti itu. Sudah cukup jelaskan tugas dari bapaknya? Baik, bapak akan sudahin dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.